Pagi ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Oh iya, gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Ya, sebelum kita seperti biasa ibu-ibu, kita tetap semangat. Gimana? Salam semangat. Salam semangat. Semangat, semangat, semangat. Ayo ulangi lagi ibu-ibu. Salam semangat, 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 semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya ibu-ibu. Mari saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ibu-ibu, sebelumnya sudah kita bahas bersama barusan sama sahabat saya, dibahas tentang penelantaran terhadap anak ibu-ibu. Sekarang saya mau tahu ya, atau saya mau menjelaskan kesimpulan dari jawaban ibu-ibu yang barusan yang telah ibu jawab mengenai penelantaran anak. Nah, penelantaran anak itu ialah sesuatu atau segala hal yang tidak dilakukan oleh orang tua kepada anak mengenai kewajiban-kewajiban anak, hak-hak anak tidak dilakukan atau diabaikan oleh orang tua. Misalnya anak tidak bersekolah, anak tidak dapat makan 3 hari sehari, tidak mengaji, tidak mendapat pendidikan mengaji, pendidikan akhlak. Nah, itu juga termasuk penelantaran ibu. Kenapa? Karena semua itu adalah hak-hak anak, kewajiban-kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Selain itu juga anak butuh kasih sayang ibu. Selain pendidikan sekolah, akhlak, makan, minum, juga anak butuh kasih sayang. Kalau anak tidak dikasih sayang ibu, dibiarkan bermain larut malam, pergi keluar, tidak diperhatikan, itu namanya penelantaran ibu. Atau anak diambil manfaatnya, dieksploitasi misalnya anak ibu. Misalnya anak disuruh bekerja, gajinya diambil sama orang tuanya. Atau anak disuruh bekerja sampai melebihi kewajaran anak bekerja. Misalnya anak disuruh nyapu sepanjang hari, tidak istirahat, tidak dikasih makan. Atau anak disuruh mencari dana, uang misalnya untuk kepentingan bapaknya, ya, belum mencukupi umur, ya, tidak wajar dilakukan oleh anak itu. Itu dinamakan juga penelantaran ibu. Ya ibu, mari kita untuk menambah ini tadi kan dijelaskan bagaimana kisah penelantaran yang dialami oleh Tasripin ibu. Tasripin itu anak di bawah umur. Dia ditinggal orang tuanya pergi ke Kalimantan. Orang tuanya sama kakak Tasripin pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan ibunya meninggal akibat kena longsor ibu. Akhirnya Tasripin dan 2 adiknya hidup tinggal di rumahnya di desanya. Bapak dan kakak sulungnya pergi merantau. Akhirnya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi, kesehatan, pendidikan, akhlak anak-anak yang lain atau adik-adiknya adalah Tasripin ibu. Walaupun Tasripin sendiri adalah masih anak-anak sekali, dia mengajarkan atau dia bekerja, pergi pagi jam 8 berangkat, pulang jam 12.
mendapatkan upah yang seadanya ibu, 20.000 sampai 30.000, itu pun masih dibagi buat konsumsi makan adik-adiknya dan juga uang jajan adik-adiknya. Itu adalah termasuk penelantaran oleh orang tua yang dilakukan kepada anaknya. Jadi tes Ripin di sini tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan hak-hak anaknya ketika waktu kecil ibu. Jadi nanti masa depannya akan suram ibu. Kenapa? Karena sudah dihabiskan bekerja sendiri, dari makan sendiri, dari ini sendiri, tidak dipenuhi oleh orang tuanya ibu. Oke ibu, sudah paham ya dengan yang saya jelaskan. Mari kita buka, lihat flip chart 2 halaman 35 tentang pengertian penelantaran ya. Buku pintarnya ibu dibuka ya. Buku pintarnya dibuka halaman 35 ya. Mari kita bimbingnya ibu. Halaman 35. Ya, ini ibu-ibu, ini contoh penelantaran. Ini dijelaskan di sini ya ibu-ibu. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Ya, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ini Bu, kita lihat flip chart ini. Di sini ada flip chart yang menggambarkan ada seorang anak kecil ibu sedang menangis, sedangkan ibunya sedang enak-enak asik-asik nonton TV sambil makan ibu. Anaknya nangis, di sampingnya ini dibiarkan. Ini contoh, salah satu contoh penelantaran orang tua kepada anak. Dia tidak peduli tentang nasib anaknya, tentang penderitaan yang dirasakan anaknya, dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia nyetel TV, enak-enak nyetel TV sambil makan. Ini anaknya nangis di samping dibiarkan. Maka anak ini Bu akan menjadi anak yang terlantar. Dia akan marah kepada ibunya, dia nangis, dia tidak, dan ibunya ini kayaknya ini kalau dilihat dari ini kan tidak menyayangi. Ini contoh yang tidak baik ibu, jangan dilakukan ya ibu-ibu semua. Ibu-ibu harus menjaga dan menyayangi putra-putri di rumah. Jadikan putra-putri ibu di rumah menjadi anak yang sehat, cerdas, dan masa depannya terarah dan jelas ibu, yaitu dengan memberi kasih sayang, mencukupi makanan, kebutuhan tiap hari, menyekolahkan, memberi makan, mengajak rekreasi biar anak tidak jenuh ibu, biar otaknya terrefresh. Kalau terrefresh segar, maka anak ibu akan menjadi anak yang cerdas ibu. Ini contohnya ibu-ibu ya. Apakah paham ibu-ibu semua yang ada di sini? Ya, ini ibu. Kalau misalnya belum paham, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ibu-ibu. Monggo. Ini yang di kelompok sini kalau mau tanya silahkan. Ya, tanya tentang apa? Oh, tentang penelantaran. Ya, penelantaran itu segala sesuatu yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak tidak dilakukan oleh orang tua tersebut, itu termasuk penelantaran, dilarang oleh negara ibu-ibu. Oleh negara dilarang, oleh undang-undang dilarang menelantarkan anak. Ya, baik secara fisik maupun secara psikis ibu. Misalnya secara fisik dibekerjakan belum waktunya, diperas keringatnya demi mendapatkan uang, atau secara psikis ibu, mentalnya ditekan, tidak dikasih hiburan, tidak dikasih semacam pendidikan, sehingga dia menjadi yang kurang tahu, menjadi anak menjadi anak bodoh misalnya, ya karena ditelantarkan oleh orang tua ibu. Nah seperti itu ya ibu-ibu, contoh penelantaran. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu semua di sini yang hadir di sini sudah menyayangi anak-anaknya semuanya ibu-ibu? Ya alhamdulillah, ibu itu semestinya ya memang seperti itu, semestinya menyayangi dan mengasihi anak-anak.
Oh iya ibu-ibu, cukup sekian pertemuan kali ini tentang penelantaran anak modul 4 ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan dapat diterapkan di keluarga masing-masing. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.